Ini jujur aja nih, saya ada ipar sepupu satu kali saya, suaminya itu sekarang ada di Kamboja. Katanya dia di operator dia cuma bilang operator. Saya bilang pasti operator judol, pasti saya bilang gitu. Saya kasih tahu, pasti suamimu operator judol. Udah jadi orang jahat di sana, aku bilang gitu. Terus kata suaminya ini, katanya nggak ada itu yang kayak gitu, kayak berita. Saya bisa pergi nge-gym kok, saya bisa ini kok. Tetapi kontraknya dia awalnya 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan mau pulang, itu harus bayar 20 juta baru bisa pulang. Makanya harus nambah kontrak lagi. Kayak gitu yang saya dengar. Jadi makanya dia harus tambah kontrak lagi selama 1 tahun. Yeah. Dan yang bawa dia ke sana adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi dia dan saudara kandungnya ipar saya ini ada di sana. Nah ini saya nggak tahu nih. Soalnya mereka berdua ini nggak percaya. Saya kasih tahu. Itu benar nggak kayak gitu? Jadi dia kayak tersandra gitu dengan jadi harus tambah kontrak. Ya, itu ada juga, benar juga itu istilahnya pakai sistem tukar kepala. Jadi ketika kalau dia mau pulang itu dia harus menyerahkan 1 orang untuk pengganti. Itu istilahnya tuh tukar kepala. Selama dia belum ada yang gantiin, jadi dia nggak bisa pulang. Itu memang ada. Nah kalau misalkan dia bilang dia bisa pergi gym, pergi keluar atau kemana, itu kalau dijalankan memang bebas ya, aksesnya boleh kemana-mana. Kadang ada juga perusahaan tuh yang kasih fasilitas itu, entah itu di apartemennya, di mesnya itu ada buat gym, buat apa, itu biasanya memang ada. Kalau di scam itu memang mereka nggak bisa keluar sama sekali. Jadi memang di satu gedung itu kayak di lantai, misalkan lantai bawah kantor atau mes, lantai atasnya tempat kerja. Biasanya gitu kalau di scam nggak bisa keluar sama sekali karena gedung kantor itu dipagar. Dan itu atasnya dikasih ada yang kawat duri, ada yang kawat listrik gitu. Kalau di scam nggak bisa keluar. Makanya kalau orangnya udah sekali masuk di scam, sulit mau keluar. Nggak ada perbedaan ya? Aku aja sekarang sama Miss Yuni lagi kontak mereka. Gimana caranya tahu kita ini dia bakal dikasih di scam atau di operator judol? Itu nggak bakal ketahuan pada saat itu. Iya, sulit mendeteksinya kalau di awal, karena banyak juga yang tertipu. Awalnya kan dibilangnya ke judol, tapi pas masuk ke sini dibawanya ke scam itu pun banyak. Jadi intinya kalau memang tapi kita nggak nyaranin, kalau bisa tuh memang jangan sampai tergiur atau termakan iming-iming dari agent atau calo, apalagi kalau itu dapatnya dari sosial media ya, even dari teman sendiri, dari keluarga yang ya keluarga jauh ya. Jangan tergiur, jangan gampang terprovokasi dengan iming-iming gaji gede, bonus gede, fasilitas, benefit yang wow. Itu biasanya cuma kayak, karena gini, sesuatu yang indah di awal itu biasanya cuma ilusi, betul nggak? Kayak rayuan apa gitu, indah-indah di awal itu kan cuma rayuan garangan biasanya. Nah, kalau ngomong pas itu. tapi aku nggak suka ngerayu ya, Makanya kamu nggak laku, karena kamu nggak suka ngerayu dan kamu nggak dapet. Atau gitu ya. Aku malah nggak suka cowok ngifil gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi kan saya banyak nih ada gimana? Yang dari Hong Kong, dari Taiwan mungkin kan ada yang masih. Oke, Ivan, untuk sementara ini jika kamu mempromosikan dirimu sinyal tidak mendukung. Jadi sebaiknya jangan mengatakan bahwa dirimu sedang mencari perempuan. Tidak, sinyal aja tidak mengizinkan. Berarti Tuhan tidak memberkatimu itu, Le. Mengabdi dulu pada kemanusiaan. Itu yang satu keluarga di Kamboja itu ada itu Miss. Katanya satu keluarga minta tolong itu. DM pribadi aja. Bukan, kalau satu gini loh, Elena. Satu keluarga ke Kamboja itu udah niat. Udah niat. Mau diapain? Satu keluarga udah gini loh, soalnya kalau sudah satu keluarga ke Kamboja itu udah niat. Dan yang saya sama Evan saat ini ngeri adalah satu anaknya itu sudah ibunya berangkat. Ini yang kita khawatirkan, anaknya itu udah gini, ibunya berangkat karena diujuk-ujuki menjemput jenazah anaknya.
Jenazah nggak usah dijemput, pulang sendiri. Pulang sendiri. Dan ini yang saya sama Evan mengkhawatirkan, nggak ada kabarnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah tukar kepala. Jadi jika ada orang promosi tentang Kamboja baik, itu tukar kepala. Masih ingat kejadian seorang ibu menelpon saya, teman baiknya, teman bestinya SMA. Temennya terbang 1 bulan, dianya pulang ke Indonesia. Itu sudah sah tukar kepala. Ya, betul. Lihat ada di konten saya, nggak bercanda ini. Jangan dikiranya kita itu ngomongnya bercanda. Kalau nggak, kan saya sudah bilang, coba, silahkan coba. Nggak ada yang melarang kalian mencoba. Tapi jangan lupa, bawa sekalian kain mori. Kemungkinan di Kamboja nggak ada. Karena Kamboja kan kuburan. Morinya harus bawa sendiri. Terus, jangan lupa, tulis surat wasiat kalau kamu punya harta. Tapi lah kalau punya utang, jangan ditulis. Susah kitanya. Kenapa saya selalu bilang, satu, sudah cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara. Betul sekali. Beban negara, wes negara nih wes api, masyarakatnya api, yo api, ngono loh, wes ora usah bayar, sembayang kan Nita bayar. Oh enggak, itu fitnah Nita, itu enggak ada. Indonesia itu enggak pernah bayar, kamu itu enggak ada, itu enggak tahu di daerah mana. Kalau kita enggak ada, Indonesia enggak ada bayar, cuman ada yo ya sedikit lah, tidak banyak ya. Paham maksud saya? Ya transportasi. Jadi paham ya, intinya memang hidup itu butuh makan. Kenapa saya bilang kalau kamu jadi penggiat, pastikan kamu sendiri cukup makan. Betul. Jadi penggiat itu harus sendiri itu sudah cukup makan. Cukup. Betul. Jangan sampai kamu menjadi penggiat mengatakan membantu sana sini, tetapi kamu harus minta. Tanya sama Evan ngikutin perjalanan saya. Saya orang sombong, saya rumah nyewa, mobil kredit. Tapi kalau cuma jalan-jalan saya punya mobil gratis. Tinggal telepon mau kemana? Untuk mobil di sana aku. Jadi antri ya. Iya. Jadi saya tuh nggak punya, memang kalau kaya tidak, tapi cukup. Pingin beli rumah ya cukup, pingin beli mobil ya cukup. Jadi itu cukup terus. Yo malah pamer ini. Makanya rumah sebelah tak kasih ngomong. Males aku ngomong oke. Minta satu tetanggaan nak Bali kabari, jadi kita langsung. Alas gak kok titip panganan, males aku. Gak. Sebenarnya orang nggak ada orang yang sombong. Cuman orang yang lain aja yang ngeliat, yang nggak suka, jadi ngatain sombong. Sebenarnya kita ya cuman normal aja gitu. Ngepost juga kayak ini punya ini, ya normal aja. Orang aja yang ngiranya kita sombong. Tergantung suasana hati juga, Musita. Nah, gitu ya. Masa nggak sayang. Betul. Jadi sebenarnya, tapi kalau sayang terus dihianati kayak Mbok, ya saya nggak mungkin, Mbok. Merasa nyindir. Aku lemak sayang karo jenengan. Alah, aku sepenting enek mobil Mercy. Aku juga sayang sama Mbok Cikra nggak sayang sama aku. Mak, siapa bilang Laura lu tak celuk ngono piye orang anu podo sibuk-sibuk dhewe anak muda itu. Dia masih sekolah, Mbok, wis belajar. Ya. Miss, yang mulai ada kabar, yang apa namanya Miss, yang linglung udah ada kabar belum Miss? Belum. Ada updatean terbaru nggak tentang yang linglung? Tadi si apa? Agil. Tadi Bang Cliff tadi sempat telepon. Besok kan dia mau ada pertemuan di Manado. Katanya nanti dia mau usulkan kalau bisa ada pihak yang ngejemput si Inel. Oke, kalau ada yang ngejemput, mereka butuh biaya, saya yang biayain untuk Inel. Jadi siapa yang mau berangkat jemput Inel, tapi saya tidak bertanggung jawab atas nyawanya loh. Ingat, saya tidak bertanggung jawab atas nyawanya ya. Engkau habis itu disuruh Miss Yuni, enggak, saya nggak nyuruh. Siapa yang bisa mendampingi Inel, saya berikan tiketnya. Untuk Inel ya, khusus buat Inel ini. Karena habis ini saya close the door buat Kamboja. Yeah. Saya tutup kasus. Jadi kasus saya tutup Rizal sama Inel.
Karena saya ingin nutup kasus ini, saya balik lagi ke fitrah saya. Wih, keren, ke fitrah saya. Jadi Setelah itu Miss Yuni setelah ditunggu di Taiwan itu, kita lagi sudah terlalu kangen. jadi memang Tapi itu memang saya Maaf ya. email ini secepatnya. Teman-teman yang di Hong Kong